Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema hidup rukun dengan teman. Nah, sekarang semuanya bersikap tertib. Nah, sudah bersikap tertib semua? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dahulu ya. Dengan membaca doa sebelum belajar. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Nah, kita akan belajar subtema 1, hidup rukun dengan teman. Nah, di sini kita bisa melihat gambar. Nah, mereka sedang bermain di tempat bermain. Dino mempunyai banyak teman. Kita baca bersama-sama ya ceritanya. Dino mempunyai banyak teman. Ada Erik, Lala, Made, dan banyak lagi. Dino sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Dino dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, karena sekarang situasi sedang ada pandemi COVID-19, nah sebaiknya anak-anak tidak bermain dulu bersama teman-teman ya. Jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Nah, jadi gambar ini menjelaskan tentang teman-teman yang sedang bermain. Mereka bermain dengan rukun. Nah, selanjutnya kita lihat. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain juga. Nah, selanjutnya di sini juga ada gambar anak-anak laki-laki yang sedang bermain bola. Nah, setelahnya ada gambar anak yang sedang bermain sepeda. Nah, sekarang Ustazah tanya, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Dulu ya, kalau sekarang anak-anak di rumah saja karena sedang ada corona. Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Coba diingat-ingat lagi. Dulu kalian waktu bermain dengan temanmu, bagaimana sikapnya? Dan apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Nah, coba jika kalian sedang bermain tiba-tiba teman kalian ada yang berkelahi, apakah kalian lanjut bermain atau tidak? Tentunya tidak ya. Kita lerai perkelahiannya. Nah, setelah semua saling meminta maaf, kita bisa lanjutkan untuk bermain. Nah, selanjutnya, nih, pernahkah kamu mengajak teman bermain? Coba diingat-ingat. Pernahkah anak-anak mengajak teman kalian bermain? Nah, kalau kalian mengajak teman kalian bermain, tentunya ciri kalimat ajakan yang biasanya itu disertai dengan kata apa? Dengan kata ayo atau kata mari. Jadi, kalau anak-anak akan mengajak teman bermain, tentunya awalnya disertai dengan kata ayo atau mari. Nah, contohnya, ini ada percakapan antara Riko dan Raka. Ayo kita bermain sepeda, Raka. Nah, sepeda ya, bukan sepak bola. Lalu Raka menjawab, maaf Riko, aku tidak punya sepeda. Ayo kita bermain mobil-mobilan saja. Nah, lalu Riko menjawab, baiklah Raka, ayo kita bermain mobil-mobilan saja. Nah, di sini kalimat ajakan disertai dengan kata ayo yang mana? Nah, coba dicari, sudah ketemu? Nah, kalimat yang awalnya disertai dengan kata ayo atau mari itu disebut sebagai kalimat ajakan. Nah, sekarang ayo kita membaca. Di sini ada percakapan, coba kita baca dulu ya bersama-sama. Udin,
Duh, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, sekarang Edo. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin, boleh saja dong, semakin banyak teman akan semakin menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Wah, nah Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, di sini mereka sangat rukun ya. Yang satu sepedanya bocor. Nah, lalu yang satunya lagi memberikan saran untuk memboncengnya. Nah, rukun sekali ya. Ini patut dicontoh ini. Kalau kita bermain, kita harus selalu rukun. Nah, sekarang contoh kalimat ajakan yang ada itu apa saja ya? Nah, coba kita lihat. Yang pertama, ada ayo makan, ayo kita makan. Depannya ada kata ayo. Yang kedua, mari kita sholat. Nah, di depan ada kata mari. Selanjutnya, ayo kita bermain lompat tali. Nah, di sini juga ada kata ayo. Selanjutnya, mari ke rumah nenek. Di sini ada kata mari. Jangan lupa kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo atau mari. Sudah paham anak-anak? Sudah ya? Nah, coba dibaca dulu sebentar. Sudah? Nah, kalau sudah, mari kita mengamati. Sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan menggunakan simbol. Nah, perbandingan bilangan dapat ditulis menggunakan simbol. Ada simbol lebih kecil atau kurang dari, ditulis seperti ini ya. Simbol lebih kecil atau kurang dari ditulis seperti ini. Nah, Ustazah lingkari ya, seperti ini. Selanjutnya, simbol lebih besar atau lebih dari ditulis seperti ini. Nah, contohnya sekarang. Ini dulu kelas 1 pernah ya, jadi kita mengulang sedikit. Contohnya, Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, sedangkan kelereng Edo ada 124. Nah, sekarang kita perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Jadi, di sini Udin itu memiliki 115 kelereng dan Edo memiliki 124 kelereng. Nah, supaya kita mudah dalam membandingkan, Ustazah akan menggambarkan kelereng tersebut dengan kubus satuan. Jadi, kalian bayangkan bahwa kelereng itu sebagai kubus ya, kubus satuan. Nah, ini dia. Kelereng Udin ada 100, ada 10, dan ada 5. Jadi ada 115 kelereng Udin. Ini ya, kelereng Udin tadi 115. Dan kelereng Edo ada 124. Nah, bentuknya seperti ini. Dengan kubus satuan, kita gambarkan dengan kubus satuan bentuknya seperti ini. Pertama, ada 100 kelereng. Nah, digambarkan dengan kubus, lalu ada 10 kelereng dan ada 5 kelereng. Jadi totalnya adalah 115. Selanjutnya kelereng milik Edo ada 100, ada 20 dan ada 4. Jadi totalnya ada 124 kelereng. Nah, sekarang kita perhatikan puluhannya. Nah, sekarang kita perhatikan puluhannya. Karena ratusannya sama ya, sama-sama 100. Ini disebut ratusan, ini sama-sama 100. Nah, setelah kita melihat ratusan, kita lihat puluhannya. Di kelereng Udin ada 10, sedangkan di kelereng Edo ada 20. Berarti 10 itu titik-titik dari 20. 10 itu lebih dari 20 atau kurang dari 20. Nah, jawabannya adalah kurang dari 10, kurang dari 20. Nah, kubus yang lebih banyak adalah, nah,
ini kita masuk ke kelereng. Jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Karena kita gambarkan dengan kubus ini, kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Nah, ini kurang dari kelereng Edo. Nah, kubus yang lebih banyak milik Edo karena dia 124, sedangkan milik Udin 115. Nah, ini bukan 183 ya. Nah, tapi berapa tadi? 115. Di sebelahnya ada 124. 115 kurang dari 124, berarti tandanya adalah menggunakan tanda kurang dari. Nih. Nah, sekarang ada contoh. Misalnya 183 yang ini. Ini contoh ya. 183 titik-titik 167. 183 itu lebih besar dari 167 atau kurang dari 167? Jawabannya adalah 183 itu lebih besar. Nah, jika lebih besar tandanya seperti ini. Kalau kurang dari tandanya seperti ini. Nah, sudah paham ya? Nah, coba dipahami lagi. Nah, sekarang kita lihat, ayo berlatih. Di sini ada 100, apa ini ya? Ini adalah kelereng. Nah, ada 100 kelereng, lalu ada 80 kelereng, ditambah 80 kelereng, dan ditambah lagi 3 kelereng. Nah, totalnya ada berapa? Totalnya ada 183 kelereng. Nah, kalau yang di sebelah sini ada 100 kelereng ditambah 60 kelereng ditambah lagi 7 kelereng. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 167. Sekarang 187 titik-titik dari 167 lebih dari atau kurang dari? Ternyata jawabannya adalah lebih dari. Lebih dari tandanya seperti ini. 183 lebih dari 167. Nah, sudah? Nah, sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Nah, sekarang kita amati lagi ya. Di sini ada dua bilangan, yaitu 225 dan 252. Nih, 225 dan 252. Sekarang kita coba menjabarkan 225 itu 200 ditambah 20 ditambah 5. Nah, kalau yang 252 itu 200 ditambah 50 ditambah 2. Kita perhatikan nilai ratusan. Ratusan itu yang ada di depan. Nah, nilai angka pada tempat ratusan sama. Kita lihat ya, sama-sama 2 ya. Nilai angka pada tempat ratusan sama. Nah, lalu kita lihat yang puluhan. Nah, yang puluhan ini ada nilai 2 dan 5. Jadi, nilai angka pada tempat puluhan tidak sama. Nih, pada puluhan tidak sama. Nah, nilai angka pada tempat puluhan tidak sama, yaitu yang atas itu 20 dan yang bawah 50. Nah, karena 20 itu titik-titik dari 50, 20 itu lebih dari atau kurang dari 50. Nah, betul, 20 itu kurang dari 50. Maka 225 itu kurang dari 252.
Nah, sudah paham? Coba diulangi lagi. Kita lihat ratusannya. Di sini ada dua bilangan. Yang pertama ada 225. Yang bilangan kedua ada 252. Kita lihat ratusan. Bagian depan disebut ratusan. Bagian tengah disebut puluhan. Dan yang belakang disebut satuan. Kita lihat yang ratusan. Nilai angka pada tempat ratusan itu sama-sama 2. Yang satu juga 2 ya, yang atas 2, yang bawah juga 2. Sekarang kita lihat puluhannya. Nilai angka pada puluhan itu tidak sama. Karena apa? Yang atas itu nilainya 20. Nah, yang bawah nilainya 50. Nah, 20 titik-titik dari 50. 20 itu kurang dari atau lebih dari? Betul, kurang dari. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Kita tulis seperti ini, 225. Ini titik-titik dulu, titik 252. Nah, tanda kurang dari menghadap mana? Tanda kurang dari menghadap ke sana. Nah, kurang dari. Nah, ansipnya ada di sebelah kiri. 225 kurang dari 252. Sudah paham ya? Lanjut. Nah, ini dia 225 kurang dari 252. Nah, sekarang kita bisa mengurutkan bilangan. Nah, setelah kita bisa memberikan tanda kurang dari lebih dari, selanjutnya kita mengurutkan bilangan. Kamu dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah, contohnya, urutkan bilangan 434, 461, dan 353 mulai dari yang terbesar. Kita lihat. Nah, urutan bilangan mulai dari yang terbesar. Nah, yang pertama 461. Karena ini yang paling besar. Kita lihat ratusannya. Ratusannya sama-sama 4. Setelah itu kita lihat puluhan. Kita lihat puluhannya. Puluhannya yang sini 3, yang sini 6. Nah, jadi 6 dan 3 itu lebih besar 6. Jadi kita tulis urutan mulai yang terbesar itu adalah 461. Selanjutnya 434. Nah, karena 6 itu lebih besar dari 3, jadi yang ditulis pertama itu 461, yang ditulis kedua 434. Nah, yang terakhir yang paling kecil adalah 353. Nah, kalau urutan dari yang terkecil bagaimana? Nah, kalau urutan dari yang terkecil kita bisa urutkan dari 353 dibalik ya. Lalu jadi kita bisa mulai dari yang belakang kalau dari yang terkecil. Lalu 434 dan selanjutnya 461. Ya, sekarang kita bernyanyi dulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Menanam Jagung. Ya, kita putar lagunya ya. Nah, ini lagunya judulnya adalah Menanam Jagung, ciptaan dari Utut. Yang bisa bernyanyi boleh ya ikut bernyanyi. Ambil
Nah, tadi ada pertanyaan, manakah kalimat ajakan? Nah, kalimat ajakannya tadi didahului dengan kata apa? Ayo. Nah, nanti dicari ya kalimat ajakan yang ada pada lagu tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengamalan Pancasila pertama dan kedua di tempat bermain. Nah, kira-kira pengamalan Pancasila pertama dan kedua di tempat bermain apa saja ya? Nih, kita lihat ada anak yang sedang sholat. Nah, yang kedua ada anak yang sedang menolong temannya. Nah, jadi ketika kita bermain, jangan lupa untuk beribadah, untuk tetap beribadah ya. Itu termasuk pengamalan Pancasila pertama di tempat bermain. Yang kedua, kita harus membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Contohnya ini, ada teman yang jatuh ketika naik sepeda lalu ditolong. Nah, ini termasuk pengamalan Pancasila yang kedua. Nah, selanjutnya, kalau pengamalan Pancasila yang ketiga, keempat, dan kelima apa saja Ustazah? Nih, kita lihat. Ada gambar. Nah, yang ketiga, ketika kalian bermain, kalian harus menjaga kekompakan sesama teman saat bermain. Itu termasuk contoh pengamalan Pancasila yang ketiga. Nah, selanjutnya, kalian perlu nih untuk berdiskusi dulu sebelum bermain. Nih, berdiskusi sebelum bermain merupakan contoh pengamalan Pancasila yang keempat di tempat bermain. Yang selanjutnya, berbagi mainan dengan teman. Ketika kalian bermain, kalian boleh berbagi mainan dengan teman dengan adil. Nah, itu merupakan contoh pengamalan Pancasila yang ketiga, keempat, dan kelima di tempat. Nah, sekarang ayo kita tirukan gerakan di bawah ini. Ada gerakan berjalan dan juga gerakan berlari. Nah, kita lihat, kalian dapat berjalan sebanyak 5 kali di depan. Lalu setelah itu kalian juga dapat berlari sebanyak 5 kali. Kalian bisa berlari memutari rumah. Dan kalian juga bisa berjalan di dalam rumah. Yuk, tirukan gerakan di bawah ini. Nah, baiklah, cukup ya pembelajaran pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Semangat belajar.